Sudah hari Kamis jam 8 malam. Kali ini ketemu lagi bersama saya Anto Lutano di Talkative Talking About Automotive. Malam hari ini kita berkesempatan ngobrol-ngobrol dengan seorang penggiat otomotif yang bisa menyulap mobil-mobil legendaris. Langsung aja kita sapa Ko Jackie Suwandi atau yang biasa disebut Halo. dengan pengepul mobil. Selamat malam, Ya. Ko Jackie. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya, Ko Jackie? Baik, baik. Baik ya, semoga sehat selalu ya di masa pandemi ya. Oh iya. Ini bisa ceritain awal mulanya gimana sih cerita pengepul mobil ini? Awal mula pengepul mobil itu dimulai dari unitnya i86 nih. AE86. i86 pertama kali kita dapat mobil itu. Terus singkat ceritanya ya, kita turunnya di IMX 2018. Biasanya orang kalau restorasi mobil kan pasti pakai parts baru. Ya. Nah, kebetulan i86 nih waktu itu saya mau beli spare part-nya tuh nggak ada yang baru, adanya semua second. Terus saya kumpul-kumpulin, bangunlah jadi mobil. Ya. Nah, kebetulan ya pas di IMX ya, semua mobil tuh dibangun pakai uang yang gila lah, berlebih-lebih lah kita bisa bilang ya. Ya. Ratusan sampai miliaran per satu unit. Nah, punya saya itu bangunnya paling murah, bukan tanpa alasan, karena memang barangnya nggak ada. Aksesoris yang support juga nggak ada. Jadi yang bisa saya tonjolin cuma detailnya doang kan. Ya. Detail, pas di event itu adalah beberapa orang nawar mobil itu. Yang paling heboh itu pas nawar, pas di event paling tinggi 1,7 miliar. Waduh, apa kelebihannya tuh 1,7? Nah, justru mobilnya dilihatnya itu, bagi bapaknya itu ngelihatnya detail mobilnya. Mobil ini nggak terlalu overbuild, tapi detail. Kata dari dia orang. Terus dari teman-teman yang bangun-bangun mobil pada bilang, udah Jack, lu cocok aja di pengepul aja Jack. Lu mah nggak cocok bangun mobil begini-begini. Karena waktu itu trend centernya itu masih ke arah Euro. Masih ke arah Euro. Oke. Euro, semua mainnya BMW. Masih arah ke BMW, Mercy yang stance. Nah, saya masuk sendiri dengan Corolla Twin Cam. Apa adanya, build details, barang-barang proporsinya standar. Cuma proporsi dilihatnya sih harmonis ya. Ya. Jadi, nah justru orang ngelihatnya, ya udah deh, kasih gua nama pengepul mobil, mulai deh. Terus tren begitu keluar dari pintu IMX, pas loading out, itulah jadi pengepul mobil. Awal saya masuk IMX, follower saya cuma 32 orang. Begitu saya keluar dari pintu IMX, per 9.600 kalau nggak salah. Wah, langsung melejit ya? Langsung melejit, terus minggu depannya saya ikut lagi ke satu event lagi. Ya. Event jurinya orang Amerika juga. Nah, kebetulan kita di sana juga jadi best of the show. Oke. Mobil itu jadi best of the show juga, habis itu masuk lagi ke Senayan, nggak salah, Senayan, Final Battle namanya. Final Battle itu semua mobil di Indonesia dikumpulin jadi satu. Nah, kebetulan mobil ini termasuk dapat trofi yang paling banyak. Di sananya itu bagian JDM-nya disapu bersih semua, 17 piala nggak salah. Oke, jadi sejak pertama itu sampai hari ini disebut pengepul mobil ya? Iya, dari sana ada pengepul mobil, karena bangun mobil dengan budget pas-pasan. Ya udah, tapi bisa jadinya begitu gitu loh, detail jatuhnya. Pengepul mobil ini bisa dibilang identik dengan mobil Toyota Trueno AE86 yang mirip banget dengan mobilnya yang dipakai sama Takumi Fujiwara untuk mengantar tahu di kartun Jepang Inisial D. Angkat dari kartun Inisial D, Ko Jackie kemudian suka merestorasi dan modifikasi mobil-mobil asli mirip yang ada di kartun itu. Nah, selain Trueno AE86, pengepul mobil juga ngumpulin merestorasi mobil-mobil yang di kartun Inisial D seperti RX-7, FC dan FD, Civic, dan masih banyak lagi. Jadi ada cerita apa sih Ko Jackie dengan kartun Inisial D? Kartun Inisial D ya. Jadi kartun Inisial D itu pertama kali yang suka tuh istri saya. Oke, ya. Istri saya, dia yang suka banget. Jadi awal mula i86 ini bukan saya yang beli, abangnya. Abang istri saya yang beli. Dia kan suka ngedrift kan. Si Regen namanya. Dia juga beberapa kali lah ada juara-juara juga nasional ya. Nah, si Regen ini dia memang idolanya i86. Dia beli di Bekasi. Pas beli di Bekasi, bawa pulang macet 3,5 jam di mobil.
Bekasi waktu itu 2018 awal, masih perbaikan jembatan, lagi pembangunan jembatan. Oh ya. Nyampe di rumah dia langsung mandi, dia agak kesel. Ya. Gila, mobil tua gue beli mahal-mahal, panas juga, AC semua nggak ada, mesin pincang. Ya udah. Terus bini saya begitu ngeliat i86 langsung bilang sama dia, lu mau jual ke gua nggak? Mau, harganya sekian deh, balik modal aja. Istri saya langsung bayarin. Terus dia bilang, kok ini i86 tolong bangunin dong. Saya juga begitu ngeliat mobilnya, apa yang mau dibangun, saya bilang. Mobil Corolla tua begini, saya bilang kan. Biasanya kita dari mainnya Euro. Kita mainnya brand-brand atas lah, ibaratnya gitu ya, pas waktu itu. Ya udahlah, saya coba bangun. Saya kontak teman-teman saya yang dulu saya main mobil. Saya JDM pernah main juga, Mas. 2004 sampai 2008 saya mainnya. Saya kontak lagi teman di Medan, sama teman di Pekanbaru, saya kontak-kontak mereka. Ada rekomendasi nggak bengkel-bengkel yang masukin? Dikasih rekomendasi semua, saya lihat bangunnya nggak bagus. Saya bilang, terus mobil ini aftermarketnya nggak ada, barang-barang aftermarketnya. Ada juga TRD, itu juga bawaan pabrikan kan. Ya udahlah, saya pikirin, ya udah ini mobil kita bangun detail aja deh. Ya udah, pas dibangun tuh saya spesial di engine bay-nya doang. Udah itu doang. Keluar deh mobil ini. Dan kemudian berlanjut ke mobil-mobil lain di kartun itu. Di kartun itu saya habis dari mobil itu, saya ditawar, begitu mobil itu udah menang 2 kali ya. Saya ditawarin orang RX-7 FC dari Surabaya. Dia tawarin mobil itu ke saya, harganya miring banget. Karena mobil itu udah dibangun 7 tahun. Dan bengkel nggak salah udah ada 6. Nggak ada yang bisa menyelesaikan mobil itu. Wah, di mana masalahnya tuh 7 tahun? Mesinnya rotari, spare part-nya banyak hilang. Jadi ibaratnya yang dipakai cuma sasis doang deh mobil ini. Adanya itu doang. Lagi-lagi saya jadi pengepul lagi. Namanya murah, ada cuan. Kita mikir cuannya dulu dong. Iya, kita betul. Sikat mobilnya, bawa pulang. Begitu bawa pulang, restore, sampai hampir putus asa saya, Mas. Nggak ketemu caranya. Memang susah banget RX-7 FC ini dibangun, spare part-nya terlalu banyak kan. Mobil tahun di berapa itu? Juga, mobil tahun berapa? Tahun 91. Tahun 91. Tahun 91. Nah, di Jepang juga kolektornya banyak banget dan harganya itu sangat mahal. Ya udah, saya begitu dapat RX-7 FC, saya bangun-bangun sampai setengah, udah deh daripada gua stres mobil ini, gua beli S2000. Saya bangun aja S2000. S2000 keluar di 2019. Begitu S2000 keluar, nah kebetulan lagi booming lagi mobil itu. Begitu booming, terjual dengan harga fantastis ya, bisa dibilang tuh paling mahal di dunia mobil itu lakunya. Nah, S2000 begitu laku. Begitu laku, ya. Boleh tahu berapa tuh kalau paling mahal di dunia? S2000-nya itu uang 1,9 miliar. 1,9 miliar. Ya. Iya, 1,9 miliar S2000. Banget ya. S2000 waktu itu pasaran mobil S2000 masih 550 juta. 1,9 M terjual setelah habis event 1 minggu ya. Jadi begitu mobil itu dapat, saya otomatis sudah dapat uang lagi dong, 1,9 M. Saya keluarin uang 300 juta. Udah nih 300 juta gue bangun mobil ini deh. Jadi gue total bangun mobil itu saya budgeting. Mobil ini saya beli 350 juta, maksimal saya boleh ngebangun dia totalnya 700 juta doang. Maksimum. Over dari itu, wah ini mobil udah nggak bisa. Over budget. Oh, oke. Oh, jadi memang ada ininya juga ya, ada limitnya juga ya kok ya? Ada limit. Kalau asal hantam mah sultan namanya. Kan kita bukan sultan, pengepul. Bisa aja. Terus kok lanjut kok. Nah, jadi udah ada begitu udah saya dapat budgetnya, saya bangun RX-7, akhirnya selesai. Selesai mobilnya, saya bangun itu 1 tahun 8 bulan baru selesai. Itu dikerjain terus-terusan loh, tanpa ditinggal. Khusus mobil itu doang tuh, nggak ngerjain. Khusus mobil itu doang. Jadi spare part-nya nggak mahal, jasanya jasa bengkelnya doang. Waduh, amsyong saya bayarnya. Tapi begitu udah selesai, saya pakai puas, semua terbayarkan. Inilah RX-7. Ini RX-7 yang saya mau gitu. Oh, oke. Nah, biasanya kalau ngerjain satu project tuh biasanya berapa lama sih kok? Saya maksimal paling lama 4 bulan. Paling lama 4 bulan? Iya, kita bangun dari sasis ya ibaratnya. Nah, dari sasis ya. Oh, jadi kalau 4 bulan paling lama. Kalau 1 tahun 8 bulan tuh benar-benar hampir frustasi ya. Itu saya udah hampir gila, Mas. Kalau S2000 nggak kejual, saya udah nggak mau masukin pelornya lagi. Karena S2000 kejual, ya udah saya masukin nih pelor di 300 juta nih hadiah buat kamu nih. Jadi mobilnya. Tapi bisa bangga dong sama 6 bengkel sebelumnya yang nggak bisa menyelesaikan itu. Iya, sampai sekarang semua orang masih takjub. Bahkan sampai
foreman yang kalau kita Australia itu bilang mekanik itu foreman ya. Heeh. Jadi foreman Australia itu nggak yakin bahwasanya orang Indonesia itu bisa ngebangunin rotari. Ngebangun rotari dan bukan standar, udah brick spot dan periperal. Nah, itu full tuning mobil itu pertama kali kita nggak tahu apa-apa, cuma mekanik saya tanya, Jack, ini mobil mau lu bangun di mana? Gue bilang, kalau balikin standar, ini uang 1 miliar nggak bakal cukup mobil ini, saya bilang. Racingnya aja lah, yang bisa diakalin, kita akalin. Ya udah, kita beli part sebagian dari Australia, kita masukin, bangun, begitu parts itu datang, 3 bulan mobilnya nyala. Orang Australia sampai kaget. Dia bilang, gila banget Indonesia ya, bisa ya. Dan kita bisa berhasil tuning di Australia, idle mobilnya rotari yang mereka tuning tuh di 1400 RPM. Kebayang gasnya berapa tinggi. Ya. Mobil saya nyala AC, RPM-nya cuma 900. Waduh, beda jauh ya. Beda jauh, jadi ujung-ujungnya malah mereka yang tanya ke kita, gimana sih cara cari timingnya, gimana cara penyesuaian pengapiannya. Nah, gantian kita ngajarin mereka jadinya sekarang. Seru banget. Kojeki di akhir tahun 2020 merilis sebuah project yang namanya Project J bareng Musa Cahyono. Itu boleh cerita gimana awal muasalnya Project J? Awal muasal Project J. Jadi yang kita tahu nih Musa Cahyono ini putra bangsa ya, asli orang Indonesia, kelahiran Surabaya. Dia juga bekerja, pengalamannya udah jauh lah di atas kita ya, di atas saya. Dia di West Coast Custom. Rupanya dia diam-diam ada ngelihat Instagram saya. Ada ngelihat Instagram saya, waktu itu saya lagi ngebangun i86 dan S2000. Dia begitu ngelihat S2000, wah gila ini, mobil ini bisa. Waktu itu di Amerika kan ada ngebangun juga 1 biji S2000. Dibangun sama tuner paling top di Amerika. Ya kan? Dibangun sana, pas dia sandingan sama punya saya, yang Indonesia lebih sederhana tapi lebih clean gitu loh. Nah, saya dapat rezeki lagi nih, hoki. Makanya saya bilang tuh pengepul mobil tuh hoki, menang hoki doang, nggak menang uang. Dia pilih ke kita, kontak melalui NMAA, lewat IMX lagi, Indonesia Modification Expo. Masuk, dia bilang mau bikin mobil project di Indonesia. Nah, IMX kontak ke saya, Jack, mobil apa yang bisa dibangun? Saya bilang, waktu itu posisinya 2018 saya udah keluar i86. Itu booming karena orang bilang kebantu inisial D. Oke. 2019 gue keluarin S2000. Orang bilang booming karena kebantu Spoon, karena barang lu rare. Di dunia cuma ada 2 biji mobil itu. Oke, gue bilang. 2020 gue mau bangun Civic Nova kok. Kok Andre ketawa. Gimana Jack, Civic Nova mobilnya paling bagus aja di Indonesia cuma dihargai 55 juta. Lu mau bangun mobil ini, body kitnya lu mau jual berapa katanya. Gak apa-apa kok, kalau nggak laku ya sudah, kalau laku ya berarti rezeki kita, saya bilang. TikTokan tuh sama si bromusanya, kok Andre-nya juga sama saya. Dapat 1 gambar. Begitu awal dikasih udah dapat tuh gambarnya. Wih, gue bilang, kok ini cakep banget nih. Ini jadi Nova banget, tapi ya ini Nova gitu. Nova bisa jadinya begini, tetap Nova, tapi jadinya tegas banget. Ya udah kata Ko Andre, ya udah kita bangun deh. Ya udah saya cari bengkel yang ada punya 3D juga, 3D printing. Saya kan namanya kita orang Medan juga ya, pengen kelihatan hebat gitu kan. Cari bengkel yang spesial banget. Ya udah ketemu nih sama JS Garage. Ini bengkel yang bener-bener nggak butuh uang. Ngeprint body kit tuh di print Pak. Di print pakai scanner 3D semuanya, dia bangun pakai teknologi tinggi. Jadi deh itu Nova. Nah, singkat cerita lagi, begitu Musa ngeliat, wah bagus nih Jack. Kita penjualannya juga bagus Nova. Orang mau bangun semua mobil, ya udah. 2021 kita lanjut lagi Project J jilid kedua. Masuk lagi yang Estilo. Oke. Ini mirip-mirip nih. Iya kan, kakak adik ya, Nova sama Estilo. Kakak adik, mobil orang anggap underestimate awalnya Nova. Kalau Estilo kan orang udah tahu lah, mobil cakep begini-begini. Ya udah, kita kembalikan sesuai religinya lagi. Mobil cakep standar, nggak usah lu robek fender, kita ganti lipsnya doang, kita ganti daktelnya, kita buat cakep mobil ini. Jadi sampai sekarang tuh customer kita yang beli semua sama sekali nggak tahu apa sih gambar body kit itu, gambar jelasnya apa, nggak tahu. Tapi laku. Sampai nanti akhir bulan baru dikirimin. Karena mungkin orang udah percaya kali ya sama pengepul mobil, terus yang desainernya juga Musa kan gitu. Ya, betul.
Nah, sekarang mobilnya udah selesai, terus kemudian ada di mana mobilnya? Akhirnya laku berapa? Yang Project J kemarin saya hampir jual ke Bandung ya. Nah, Hampir jual 450 juta tuh Nova. 10 kali lipat dari harga normalnya. Ya. luar biasa ya. Begitu saya bilang mau jual, kok antrenya langsung telepon. Hmm. Jeki, lu harus bisa bedain mana cuan, mana mobil harus lu pertahanin katanya. Ini Project J nomor 1 lu jual mau buat apa? Ya udah, nggak saya jual. Estilo juga sama. Orang juga udah tanya, body kitnya belum ada. Belum ada loh. Iya. Jadi orang udah tanya, kemarin yang telepon dari Pekanbaru. Ya. Jack, itu body kit mobilnya jual nggak yang putih? Gue bilang jual sih, tapi enggak lah, gue bilang gitu. Ya udah lu buka harga berapa? Gue iseng 330 deh kalau lu mau, gue bilang gitu kan. Estilo standar namanya kan. Ya. Cuma model pakai lips segala macam doang. Ya. Ya udah Jack, kirim katanya. Terus gue bilang nggak jadi deh. Kemarin banget, pas banget. Nah, jadi itu untuk Project J sama Initial D nggak kita jual. Selain mobil itu kita jual semua. Oh, selain itu dijual ya? Luar biasa. Iya. Nah, Ko Jeki dan Mas Musa kan merilis body kit yang disebut 9,000 Miles Collaboration. Iya, betul. Nah, itu apa itu bentuknya dan kenapa dinamain seperti itu? 9,000, jadi gini, pertama kali bikin Project J ini pas pandemi. Pas pandemi berarti awal 2020. Iya, sama sekali nggak ketemu muka. Oh, Cuma modal dari online doang. Modal dari Zoom meeting. Terus kita progresnya kasih. Beruntung banget deh. Saya bilang, saya beruntung banget. Ya. Yang ngerjain mobil saya itu punya teknologi paling tinggi. Dia punya printer 3D, punya scanner, jadi bisa kasih juga ke Musa. Begitu Musa lihat, kita dalam bentuk 2D, habis itu 3D, udah sesuai ini yang saya mau, garis-garis body halusnya saya ketemu semua. Nah, jadi bisa dibilang tuh mobil itu benar-benar dipantau sama Musa juga. Oke. Biasanya orang kan sekedar gambar, taruh, nah kasih lu draft file, udah lu bangun, gitu doang. Tapi kalau ini benar-benar dipantau semua, karena teknologinya memadai. Ya, ya. Nah, jadi kita juga nggak pusing, misalnya dari Amerika sampai ke Indo ya tetap jalan aja gitu. Nggak pusing. Oke. Jadi itu makanya dinamain 9,000 miles ya? Iya. Tidak terpengaruh jarak lah ya? Betul. Untung udah teknologi digital ya? Kalau belum gimana? Buat cetakan kirim DHL, ya kan? Bolak-balik mahal di ongkos, berat, Cok. Itu namanya 9,000 days. Iya. Programnya. Kita udah nggak terasa, udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol. Iya, betul. Sekarang kita pengen tahu nih resolusinya tahun 2021 nih Ko Jeki dan pengempul mobil nih apa ya? 2021, kalau saya dalam segi bangun mobil ya. Bangun mobil kan sama ini saya terkenalnya JDM tuh. Nah, 2021 saya pengen keluarin muscle car bergaya JDM. Itu. Tapi kalau buat, kan saya punya channel YouTube juga ya. Punya channel YouTube juga. Saya pengen, ya setiap YouTuber pasti pengen kreasinya semua dihargai dan lebih baik lagi gitu. Jadi nggak sekedar kita ngobrolin tentang otomotif, jadi bisa buat hiburan juga, orang bisa nonton sambil ketawa-ketawa. Nah itu sih, saya pengen tetap pertahankan ciri khasnya pengepul mobil di sana. Oke. Apa punya target subscribersnya bertambah menjadi berapa K atau berapa M gitu? Enggak sih, soalnya kita yakin pasti bertambah terus. Luar biasa, memang sangat optimis nih ya Ko Jeki ya. Oh iya, confidence-nya tinggi dia. Atau 2021 udah mau masuk ke TikTok juga? Udah mulai sekarang Mas, kita udah mulai. Ya? Udah mulai. Nah, nanti ini habis Imlek kita udah mau fokus juga. Jadi sekalian ngetek YouTube, ngetek juga buat TikTok nanti. Jadi sekali sapu semua, sapu jagat namanya. Sapu jagat. Pengepul sosmed jadi namanya nanti ya. Iya, jadi di setiap sosial media tuh pengepul survive gitu. Oke. Nah, terakhir Ko Jeki, mungkin ada pesan-pesan buat teman Indika dan pendengar setia Talkative mengenai project-project atau apapun yang bisa dilakukan sama teman-teman Indika. Oh iya, pesan saya kalau mau bangun mobil ya udah sesuaikan budget dulu deh. Intinya budget, bukan konsep. Kalau kata orang kan konsep, tidak. Budget itu menentukan konsep. Oke. Ya kan? Gak usah mikirin tren. Mikirin aja apa yang menurut lu senang, apa yang menurut lu nyaman, lu lakuin. Pasti booming. Udah gitu doang. Oke. Gak ada lagi yang lain.
Kalau untuk dari segi otomotif. Kalau yang lain kan saya kurang motivasi kan gitu. Ya. Oke banget, terima kasih banyak Ko Jeki, si pengepul mobil atas ngobrol-ngobrolnya malam hari ini yang sudah mau gabung untuk ngobrol seru bareng saya Anto Lutano di Talkative malam hari ini. Buat teman Indika terima kasih. ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channel Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa kita ketemu hari Kamis malam jam 8 sampai jam 9 malam. Cuma di Indika FM, saya Anto Lutano pamit. Sampai jumpa minggu depan. See you. Om Jeki, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Selalu.